Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan berkisah lagi dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Ahmad. Kisah ini tentunya insya Allah akan menambah keimanan bagi kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kisah-kisah ya, yang mana itu insya Allah mereka akan berfikir. Namun teman-teman, tentunya setiap kisah yang kita kisahkan kita harus tahu sumbernya dari mana, dan kebetulan hari ini kita mengkisahkan sebuah kisah yaitu yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya di zaman umat sebelum kalian, kata Rasulullah, ada orang-orang, yaitu 3 orang, mereka berjalan dalam satu hajat ataupun keperluan. Namun ketika perjalanan mereka mendapatkan sebuah gua, dan gua ini mereka masuk ke dalamnya untuk beristirahat ataupun berteduh. Namun qadarullah teman-teman, bahwasanya ketika itu gua ini yang mereka sedang berteduh di dalamnya itu kejatuhan batu besar dari atas yang menggelinding, dan tepat yaitu mengenai pintu gua mereka. Jadi batu yang besar itu menutupi pintu mereka untuk keluar dari gua itu, sehingga mereka tidak bisa keluar. Maka mereka berkata kepada teman mereka yang lainnya, "Hendaklah kita bertakwa kepada Allah, bertobat kembali kepada Allah, dan juga kita berdoa kepadanya dengan menyebutkan amal kebajikan yang telah pernah kita lakukan." Jadi mereka ingin bertawassul ya, bertawassul dengan amal soleh yang mereka pernah kerjakan. Tawassul itu teman-teman adalah mengambil perantara. Jadi mereka berdoa kepada Allah, sebelum mereka berdoa mereka menyebutkan kebaikan yang telah mereka lakukan supaya Allah mengabulkan apa yang mereka minta. Nah, berdoalah orang yang pertama. Dia berdoa bahwasanya dia mengatakan, "Ya Allah, dahulu aku memiliki ayah dan ibuku, dan aku senantiasa memberikan mereka minum susu. Suatu ketika, ya Allah, aku pergi mencari nafkah, mencari kayu, dan kemudian aku pulang itu kemalaman. Setelah aku pulang, aku dapati keduanya itu sedang tidur. Maka aku tetap membuat susu bagi mereka, memerah susu untuk kedua ayah ibuku. Nah, ketika aku telah aku mendapatkan susu, maka aku enggan untuk membangunkan mereka berdua. Ya, dan aku juga, ya Allah, bahwasanya aku tidak mau memberikan keluargaku susu dan juga budak-budakku sebelum aku memberikannya kepada kedua orang tuaku." Dan ketika itu dia teman-teman enggan untuk membangunkan ayah dan ibunya, karena ayah dan ibunya sudah tidur. Dia segan untuk membangunkannya dan menyuruhnya minum susu, kan gitu. Sampai akhirnya teman-teman dia mengatakan, akhirnya ya Allah, aku tetap memegang susu itu dan menunggu mereka untuk bangun. Sampai di pagi hari ataupun di fajar menjelang subuh mereka bangun. Aku langsung memberikan susu itu kepada mereka, lalu aku memberikan minum susu kepada keluargaku, dan terutama anak-anakku yang ketika itu menangis meminta susu kepadaku, tidak aku berikan kepada mereka kecuali aku telah memberikan susu kepada ibu dan ayah. Ini amalan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, seandainya aku lakukan itu ikhlas karenamu ya Allah, maka keluarkanlah kami dari gua ini." Akhirnya batu yang menutupi pintu gua mereka itu teman-teman bergeser sedikit. Namun mereka belum bisa keluar dari gua itu.
Maka datang orang yang kedua, dia juga berdoa kepada Allah, ya Allah, dahulu saya memiliki saudara, ya keluarga, bagian keluarga dia, seorang perempuan yang sangat cantik jelita dan saya sangat mencintainya. Namun dia tidak mau kepada saya. Saya senantiasa mengajak dia untuk melakukan zina, tapi dia tidak mau, menolak saya. Sampai suatu ketika bagian daripada keluarganya ataupun saudara dia, kalau bahasa kita kerabat ya, kerabat dia ini memerlukan uang. Ya, dia dalam keadaan mendesak, dia datang kepadaku meminta uang 120 dinar. Uang yang sangat banyak teman-teman. Ya, 1 dinar mungkin 2 juta atau lebih ya. Kalau dikalikan 120 sudah berapa kan gitu. Dia datang kepadaku untuk meminta ataupun meminjam uang 120 dinar. Maka aku katakan kepada dia, boleh aku berikan kepadamu uang 120 dinar, tapi dengan syarat kau harus mau berzina denganku. Karena dalam keadaan terpaksa, perempuan ini mau teman-teman. Dia mengatakan, oke lah, baiklah. Nah, ketika si laki-laki ini telah menguasai perempuan itu dan dia hendak berzina dengan perempuan itu, maka tiba-tiba perempuan ini mengatakan, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kau kepada Allah. Dikatakannya kepada laki-laki yang memberikan uang itu. Maka spontanitas sang laki-laki ini terkejut dengan perkataan itu. Dia teringat kepada Allah, astagfirullah, dan akhirnya dia meninggalkan perempuan itu, pergi lari dan meninggalkan uang 120 dinar itu. Maka dikatakannya, ya Allah, jikalau aku dahulu itu meninggalkan zina, ya meninggalkan perempuan itu dan merelakan uang 120 dinar, itu mengharapkan wajahmu ya Allah, mengharapkan keridhaanmu, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Maka akhirnya teman-teman bergeser lagi sedikit, tapi itu belum cukup untuk membuat mereka bisa keluar dari gua itu. Lalu datanglah orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini juga memiliki amal soleh. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya dulu memiliki karyawan yang banyak. Karyawan saya semuanya saya berikan gajinya. Tapi ada satu karyawan saya yang mana dia pergi dan belum sempat saya berikan gajinya, dan dia belum ambil gajinya itu. Maka ketika dia pergi berhari-hari, bahkan berminggu, bertahun-tahun, ya, saya mengembangbiakkan gajinya itu. Dari seekor domba, sapi, lembu, unta dan lain sebagainya. Ya, bahkan dibelikannya seorang budak yang mengurusi ternaknya itu. Sudah banyak ini, berlembah-lembah. Nah, suatu ketika dia datang kepada aku, ya Allah, dia meminta gajinya yang dulu yang ia tinggalkan sebelum ia ambil. Maka aku katakan kepada dia, ini kambing, sapi dan juga unta yang kau lihat di lembah ini beserta petugasnya ataupun budak yang mengurusi ini adalah semuanya gajimu. Maka laki-laki ini tidak percaya, enggak mungkin gajinya yang dulu sedikit masa sekarang dikasih hewan ternak berlembah-lembah beserta juga pengawalnya kan gitu. Maka dia mengatakan, kau jangan mempermainkan aku. Maka laki-laki ini mengatakan, saya tidak mempermainkanmu, ambillah, semua ini adalah milikmu. Maka laki-laki yang datang tadi pun dia mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun. Luar biasa juga kawan nih kan gitu. Dia gajinya mungkin sedikit, telah dikembangbiakkan orang, tidak ada lagi rasa terima kasih, maksudnya mengembalikan ataupun memberikan sebagian kepada tuannya ini kan gitu. Tapi diambil semuanya, hewan ternak, sapi, lembu, kambingnya diambil semuanya. Bahkan itu budaknya itu juga diambil. Maka dikatakan laki-laki itu, ya Allah, seandainya saya dulu melakukan itu karenamu ya Allah, mengharapkan balasanmu, ridho, mengharapkan wajahmu ya Allah, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Akhirnya teman-teman, terbukalah gua itu, artinya batu yang menutupi pintu gua mereka itu bergeser sehingga mereka bisa keluar dari gua itu dan selamat. Ini kisah nyata yang mana Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita. Tentunya teman-teman banyak ya manfaat ataupun ibrah yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu yang pertama adalah kita harus senantiasa meminta kepada Allah, terutama kita dalam keadaan mendesak. Jangan kita minta kepada selain Allah. Ud'uni astajib lakum.
berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Maka kita senantiasa harus menggantungkan kehidupan kita kepada Allah. Kita susah, kita minta kepada Allah kelapangan. Kita miskin, kita minta kepada Allah kekayaan atau kecukupan. Kita sakit, kita minta kepada Allah kesembuhan dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman, bahwasanya kita boleh bertawassul. Bertawassul itu adalah yaitu mengambil perantara untuk berdoa kepada Allah. Bertawassul dengan amal soleh termasuk tawassul yang diperbolehkan. Ada tawassul yang enggak diperbolehkan, yaitu meminta tawassul ataupun wasilah kepada orang yang mati. Ya, ini enggak boleh di dalam Islam. Yang diperbolehkan adalah salah satunya kita bertawassul wa bataghu ilaihil wasilah. Kita harus mencari perantara kepada Allah, yaitu dengan amal soleh kita. Ketika kita keadaan mendesak, boleh kita ungkapkan amal soleh kita yang dulu. Ya Allah, dulu saya itu sangat rajin sholat malam, ya Allah. Hari ini saya mendapatkan kesusahan, ya Allah. Kalau saya kerjakan dulu amal soleh saya itu sholat malam, itu mengharapkan wajahmu, ya Allah, maka bebaskanlah saya dari kesulitan ini. Boleh seperti itu teman-teman. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yaitu orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Makhraj ini adalah jalan pintas, jalan sempit, yang mana itu jalan satu-satunya. Ya, kalau kita mungkin di Arab Saudi, kita melihat makhraj itu adalah istilah pintu evakuasi. Ya, maksudnya jalan pintas ketika ada bencana, ketika kita mendesak, ketika kita genting, ketika kita butuh pertolongan, itu adalah jalan satu-satunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makhraj ini, jalan yang mudah bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita sulit, pasti Allah berikan jalan kepada kita kalau kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat teman-teman, bahwasanya adalah pentingnya menjaga iffah. Iffah ini kesucian diri, ya. Perempuan tadi dia sebetulnya dalam keadaan mendesak, dia mengatakan rela berzina kepada laki-laki itu, tapi ketika hendak dijinahi dia mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah. Dia senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan keji, tapi karena terpaksa dia membutuhkan uang ketika itu, dia rela ataupun mau memenuhi ajakan pria itu, tapi tentunya akhirnya dia diselamatkan karena dia senantiasa menjaga dirinya, yaitu kesucian dari dirinya dari perbuatan keji dan juga zina itu. Yang seterusnya teman-teman, bahwasanya ada amanah di sini, ya. Bagaimana seorang tuan tadi memiliki seorang karyawan yang karyawannya pergi dahulu sebelum mengambil gajinya, dan dia gajinya itu tidak dimakan sama dia, tidak dianggap lunas. Maksudnya udahlah, karyawan itu nggak mau uangnya gitu loh, jadi dimakannya aja gitu. Enggak, dia disimpan, dikembangbiakkan, setelah banyak diberikannya kepada pegawainya yang belum mengambil gaji itu. Inilah orang-orang yang mana mereka senantiasa menjaga kesucian jiwa, menjaga yang mana mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir teman-teman, bahwasanya kisah ini dapat kita ambil pelajaran, yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kita kadang-kadang lupa untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya, kita merasa bahwasanya ketika kita adalah dewasa, ketika kita telah menikah, punya anak, kita lupa kepada orang tua kita. Bagi seorang anak, surga yang paling dekat itu adalah berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu merupakan pintu surga yang paling tengah. Kalau seandainya kita memiliki 3 pintu, satu di tengah-tengah, satu di ujung sana, satu di ujung sini, yang mana yang lebih dekat kepada kita? Tentunya yang tengah-tengah teman-teman. Ya, kita jangan pernah merasa bahwasanya kita sudah dewasa, kita sudah punya keluarga, kita tidak berbakti lagi sama orang tua. Nggak boleh seperti ini. Seorang anak laki-laki baktinya kepada orang tua sampai dia meninggal dunia. Beda sama anak perempuan. Kalaulah anak perempuan itu ketika dia menikah dengan suaminya, ya, ketika suaminya ini mengatakan qabiltu, saya terima nikahnya, maka baktinya yang asalnya kepada kedua orang tuanya berpindah kepada suaminya. Ya, jadi pintu surga yang paling dekat bagi seorang perempuan adalah dari suaminya. Berbeda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki sampai meninggal dunia pun kita tetap berbakti kepada orang tua.
Kita tidak boleh ya memutus tali silaturahim kepada mereka. Bahkan ketika mereka tidak memiliki harta atau mungkin mereka miskin ya, tidak mampu, kita sebagai anak laki-laki yang wajib ya untuk menafkahi mereka. Jadi ini pesan penting bagi kita semuanya untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Karena memang orang tua ini tidak akan pernah bisa kita balas jasanya. Balas jasa orang tua itu yang paling tepatnya adalah ketika kita bisa mengajak mereka ke surga. Ketika kita bisa memasukkan mereka berdua ke surga, itu adalah balasan yang paling agung sebagai bentuk rasa bakti kita kepada kedua orang tua. Ketika mereka hidup kita berbakti, ketika mereka meninggal dunia tentunya kita senantiasa berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu, Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Karena ada seorang tabi'in yang mana dia jalan jauh-jauh menggendong ibunya dan melaksanakan tawaf, sa'i dan juga yang lainnya, melaksanakan umrah dan juga haji. Ketika itu datang dia kepada Ibnu Umar. Dia mengatakan, "Atarani jazaituha, Ibnu Umar, apakah kau telah melihat aku senantiasa membalas jasa ibuku?" Apa kata Ibnu Umar? "La wala bitalqatin min talaqatiha." Tidak, walaupun hanya satu hendakan napas yang ketika dia melahirkan. Dia sudah jauh-jauh menggendong ibunya ya, dari negeri asalnya ke Mekah. Tawaf, sa'i, semuanya digendong ibunya, dan dia telah selesai dengan itu semuanya. Datang dia kepada Ibnu Umar bertanya, "Kira-kira aku ini sudah membalas jasa ibuku enggak kira-kira?" Tidak, satu hentakan napas pun ketika ibu melahirkanmu itu belum terbalaskan dengan apa yang telah kau perbuat. Maka tidak ada balasan yang lebih indah ya sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kecuali ketika kita bisa memasukkan mereka ke surga dengan amal soleh kita, dan tentunya juga nanti kita bisa memakaikan mahkota kepada mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang ada di sini ataupun teman-teman yang menonton video ini kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada kata-kata kami yang salah mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.